kali itu adalah proses sedang memerdekakan kali, teman-teman ya. Selama ini terbelenggu ya oleh banyaknya sampahan-sampahan, ilalang-ilalang ya, ulah-ulah tangan manusia ya. Terus juga lumpuran-lumpuran tuh seperti yang bisa teman-teman lihat. Ke depan kita harapkan di momentum 17 Agustus ya, itu menjadi momentum peringatan juga, bukan cuma peringatan terhadap kemerdekaan bahasa Indonesia terhadap penjajah, tapi kita juga harus memerdekakan alam di sekitar dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh tangan-tangan kita sendiri, baik itu disengaja maupun tidak ya, baik itu disadari maupun tidak disadari, seperti itu teman-teman. Jadi kan dia kan ngambil dari sisi pojok sana tuh ya, terus digeser ke arah sini nih, makin mendekat kayak gini nih. Nah ini galon kena nih. Nah sini pas nyampe sini nih, wuduh ini baunya luar biasa ya. Tuh, kalau kena angin tuh parah temen-temen baunya ya. Wuduh, sapahannya. Nauzubillahi min dzalik ya. Banyak banget tuh, sampah semua itu. Masih disisir nih sampahannya nih, jadi biar gampang nanti pas pengangkatan lumpur ya. Jadi sampahannya dulu yang diangkut tuh. Ish. Waduh. Wah, baru jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini Sabtu 5 Juli 2025. Kita kembali di part 2 di channel Lensa Bangsa teman-teman, untuk memantau normalisasi Kali Pengkolan ke Lubang Buaya. Teman-teman Lensa Bangsa, terima kasih banyak ya yang sudah mengikuti terus update terbaru dari Kali Pengkolan Lubang Buaya beserta update di titik-titik lainnya ya yang sedang dinormalisasi. Karena Bekasi berdasarkan surat edaran dari Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang di tahun 2025 ini sangat luar biasa teman-teman. Banyak sekali sungai yang sedang dinormalisasi, terhitung ya 120 titik lah ya kurang lebihnya untuk kalian dinormalisasi pada tahun 2025 ini. Dan ya masih terus berjalan teman-teman, bahkan sudah di pertengahan tahun ya, kita sudah memasuki bulan Juli. Ke depan di bulan depan itu kita sudah masuk di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Dan ya sama aja nih ya, proses dari normalisasi kali itu adalah proses sedang memerdekakan kali teman-teman ya. Selama ini terbelenggu ya oleh banyaknya sampahan-sampahan, ilalang-ilalang ya, ulah-ulah tangan manusia ya. Terus juga lumpuran-lumpuran tuh seperti yang bisa teman-teman lihat. Ke depan kita harapkan di momentum 17 Agustus ya, itu menjadi momentum peringatan juga, bukan cuma peringatan terhadap kemerdekaan bahasa Indonesia terhadap penjajah, tapi kita juga harus memerdekakan alam di sekitar dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh tangan-tangan kita sendiri, baik itu disengaja maupun tidak ya, baik itu disadari maupun tidak disadari, seperti itu teman-teman. Kita sama-sama merefleksikan ya, makna dari kemerdekaan tidak boleh dimaknai secara sempit ya, hanya dipandang sebagai seremonial belaka, hanya dipandang sebagai acara peringatan yang dilakukan setiap tahun. Tapi lebih daripada itu, apa yang kita bisa berbuat gitu kan, buat terutama lingkungan di sekitar ya. Minimal walaupun tidak bisa bantu membersihkan, janganlah mengkotori teman-teman. Jadi itu ya pesan dari saya, dan ya ini berlaku untuk saya dan berlaku untuk kita semua gitu loh. Karena kita
manusia ya sebaik-baiknya manusia kan ya saling mengingatkan satu sama lain gitu kan. Wah tuh, lihat tuh sampahannya teman-teman tuh ya. Sampai kayak gini tuh. Tuh. Kacau pokoknya. Makanya ayo saling mengingatkan ya untuk orang-orang terdekat. Terutama kalau teman-teman melihat ada yang membuang sampah di aliran kali, tolong diingatkan ya. Jangan sampai dibiarkan, karena nanti ketika terjadi banjir, teman-teman juga pasti bakal ngerasain kos dampaknya gitu kan. Misalkan rumah teman-teman banjir, atau ya kalaupun rumah teman-teman nggak banjir tapi akses jalan menuju rumah teman-teman itu banjir, itu juga pasti bakal kena semua ya. Makanya ditegur ya kalau misalkan melihat ada orang yang bawa sampah tuh, biar nggak kayak gini kalinya ya. Kacau balau pokoknya ya. Untunglah ya kita sebagai masyarakat Jawa Barat terutama nih, juga ada di era Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Baratnya. Karena beliau tegas ya dalam forum Musrembang, Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Cirebon. Beliau tegas teman-teman, mengatakan bahwasanya prioritas dari pembangunan infrastruktur yang ada di Jawa Barat itu tidak terlepas hanya jalan atau jembatan ya. Yang biasanya kan pembangunan infrastruktur itu hanya difokuskan ya untuk hal-hal tersebut. Tapi perbaikan irigasi, perbaikan daerah aliran sungai juga termasuk ya dalam prioritas kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat. Karena tidak kalah teman-teman, permasalahannya itu sering kali muncul ya, dan dampak kerugian ketika sudah musim banjir datang itu juga bukan cuma ditanggung oleh warga tapi juga ditanggung oleh pemerintah, karena pemerintah harus mengeluarkan budget ya, anggaran yang cukup besar biasanya untuk mengatasi banjir teman-teman. Apalagi kalau sampai menimbulkan kerusakan bangunan, bahkan korban jiwa dan lain sebagainya, pasti kan pemerintah mengeluarkan anggaran lagi ya untuk mengatasi hal tersebut. Termasuk normalisasi kali, itu juga kan budget-budget yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah itu merupakan prioritas dari gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi. Semoga gubernur teman-teman ini di masing-masing wilayah, begitupun dengan bupati dan wali kota di wilayah masing-masing juga, itu juga mempunyai standar prioritas yang sama ya. Karena saya yakin permasalahan lingkungan bukan cuma terjadi di Kabupaten Bekasi. Kalau Kabupaten Bekasi terjadi permasalahan lingkungan, sebenarnya hal yang tidak bisa dihindari sebenarnya, tidak bisa dinihilkan, karena Bekasi itu kota industri yang padat pemukiman ya. Tapi ya di pelosok-pelosok daerah saya juga yakin ya ada aja gitu kan lingkungan yang kurang lebih kondisinya sama seperti yang ada di Kabupaten Bekasi, seperti yang ada di depan mata kita ini gitu. Oke teman-teman, silahkan dipantau aja, disimak aja selebihnya untuk melihat lanjutan dari proses normalisasi Kali Pengkolan Lubang Buaya. Tuh, ini baru tuh sampah semua tuh. Ini lagi dipinggir-pinggirin dulu ya teman-teman. Nanti juga mungkin sebagian ada yang ditimbun ini.
Ini permukaan airnya udah mulai ya kelihatan ya. Nih, setelah sampahannya disingkirin ke sisi pinggir, dan sebagian sudah diangkat juga ke atas dump truck, teman-teman, itu permukaan airnya udah mulai kelihatan nih. Ini itu juga yang sama-sama di pinggiran, kemungkinan kalau nanti nggak diangkat paling ditimbun, teman-teman. Jadi untuk menambah sisi lebar dari bantarannya ya. Nah, nanti kita lihat nih. Nah, ini kan sampahan ditaruh di sini nih. Bisa jadi nanti ditimbun sama tanah, teman-teman ya. Jadi biar bantarannya itu agak lebar. Karena ini terlalu sempit sebenarnya, rawan ambles, teman-teman nih. Tuh. Udah mepet banget tuh ya trek bekonya tuh ya. Bahkan yang di sini aja udah ambles tuh. Kalau nggak ditambah treknya emang begitu ya. Beko kayaknya bakal mau maju nanti deh. Maju sedikit tuh. Atau dia mau ngerapihin apa namanya, pelapa pisang tuh, dan juga semak-semak yang di depan ya. Nah, ini dampak juga udah mulai sampai lagi, teman-teman. Ya, itu dia dampak tuh. Lumpurnya tuh, waduh, sampai goyang. Gila, lumpurnya banyak banget. Banyak banget lumpurnya, teman-teman. Majuan apa beneran? Majuan, bener ya, majuan. Kirain saya salah ngasih instruksinya. Ternyata bener ya. Ini lumpurannya tadi banyak banget nih. Nih, kita lihat nih ya. Kita zoom, teman-teman nih, dari mulai pas proses ditariknya nih. Oh, ini narik sampah dulu ya. Dapat tuh batang pisang yang jatuh ke sungai juga dapat tuh. Kita lihat lagi nih. Itu dia lumpurannya tuh. Jatuh nih. Wah, udah kayak meteor. Ambil lagi dia. Apa nih yang diambil? Nah, ini kalau pengeruk ke dalam berarti dia nyari lumpur, teman-teman. Kalau pengeruk ke di dasar berarti dia nyari sampah ya. Ini nyari lumpur.
terbang-terbangan sampahnya. Wah, ini galon nih, bisa keangkat nggak nih galon? Susah kayaknya ya. Dia ngambang dia. Bukan jatuh. Nah, ini lagi disisir nih. Wah, galon kena nih, galon. Nggak kena. Mempul dia. Lompat. Udah, jalan. Digaruk lagi nih sampahnya nih dari jauh nih. Coba ya, karena kejauhan kita zoom lagi teman-teman ya. Tuh digaruk tuh. Wah, dapat tuh. Banyak banget tuh ya. Buset. Lagi berkoordinasi dulu teman-teman tuh sama Bang Bilal tuh ya. Sampahnya lagi nih, lagi digeser nih. Coba digaruk lagi nih, ceng gondokan nih banyak juga nih. Tuh, banyak banget ya. Agak bisa habis, heran. Heran saya sama kali ini tuh. Sampahnya juga kayaknya berdatangan lagi tuh dari sana tuh ya. Ini kan hulunya tuh di sana teman-teman. Kalau dilihat dari jenis sampahannya juga, beberapa sampahan itu sepertinya sudah lama teman-teman ada di sini tuh ya. Kelihatan kan kalau misalkan bungkusan yang sudah termakan usia itu kadang warnanya agak memudar teman-teman. Atau biasanya bisa dikenali dengan ya dia tuh sebenarnya bungkusan itu tuh produksinya kapan gitu kan. Jadi kalau sekilas mata saya melihat itu seperti itu teman-teman. Jadi artinya ini sampahan-sampahannya juga
bukan cuma sampahan baru ya, tapi sampahan lama juga tercampur di sini nih. Dan ya baru kali ini diangkat ya. Ini pas sampahnya digaruk teman-teman ya. Pas sampahnya digaruk ke arah sini tuh, waduh itu baunya. Bau. Jadi kan dia kan ngambil dari sisi pojok sana tuh ya. Terus digeser ke arah sini nih, makin mendekat kayak gini nih. Nah ini galon kena nih. Nah di sini pas nyampe sini nih, waduh ini baunya luar biasa ya. Tuh. Kalau kena angin tuh parah teman-teman baunya ya. Nah ini ada dump truck lagi nih. Sudah ada tambahan dump truck lagi teman-teman tuh. Jatuh tuh sebongkah tuh gede banget. Majuan. Op. Nah ini langsung ditarik nih, dalam banget pasti ngangkat lumpur nih teman-teman nih. Wush, jatuh dia. Wah tuh sampah sekarung tuh. Wah jatuh. Kan isinya sampah semua bener. Karungnya robek teman-teman, yang keluar sampah semua nih. Nanti kita perlihatkan ya. Isiannya tuh, isi karungnya udah kempes tuh kan langsung. Soalnya robek dia kena apa? Sisi pengeruknya nih. Isian karungnya tadi tuh. Ini nih. Isian dari dalam karung sampah semua tuh. Ya. Jadi orang buang sampah sampai langsung segitu aja ya. Gak habis pikir ya. Dia nggak tanpa dosa dia buang sampah ke kali begitu ya. Batangnya nggak muat. Nah ini sampah-sampahan yang tadi dikumpulin juga. Nah ini mau diangkat nih teman-teman ya, yang tadi sempat dikumpulin ya, udah mulai diangkat tuh ya.
sekali tuh. Wah, banyak banget ya. Sampai luber-luber. Maju. Bapaknya mau ngopi dulu. Bapaknya mau ngopi dulu teman-teman. Jadi ngopi dulu ya si abahnya. Jadi nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk video part 2 ini kita lanjutkan kembali ya. Setelah tadi sempat berdiskusi dulu si Abah dengan Bang Bilal, teman-teman berkoordinasi. Ini sedang dilanjutkan kembali nih. Ini airnya udah mulai ngalir teman-teman tuh ya. Kelihatan ya ada pergerakan. Dump truck juga udah mulai datang lagi teman-teman. Jadi nanti langsung diproses loading lagi. Oh. Tuh ini nih sampah seplastik, 2 plastik, 3 plastik, 4 plastik tuh tambah semua. Menerima telepon sepertinya teman-teman. Tuh sampahannya karena airnya udah mulai mengalir ya. Nah sampah-sampah yang ada di kolong jembatan tuh perlahan-lahan maju dikit-dikit ya. Itu di kolong jembatan juga banyak banget itu sampahnya itu. Untuk jembatannya tinggi ya di sini tuh ya. Jadi nggak ketahan di jembatan teman-teman. Cuman emang karena dangkal mungkin ya, jadi beberapa sampah tertahan di bawah situ tuh.
jalan lagi nih ya. Sampahannya nauzubillahi min jalik ya, banyak banget tuh, sampah semua itu. Masih disisir nih sampahannya nih, jadi biar gampang nanti pas pengangkatan lumpur ya, jadi sampahannya dulu yang diangkut tuh. Banyak banget tuh ya. Apaan nggak tahu teman-teman tuh, sampah apaan itu ya, sampah apaan itu ya. Oh, tanah teman-teman ya, tanah nempel sama sampah, kirain sampah apaan. Udah kayak ini ya, akar pohon beringin tuh kalau dari bawah kelihatannya. Sampah semua ini, satu truk nih. Sampah semua. Penuh kayaknya nih ya. Maju. Wah, itu airnya banyak banget tuh. Ada nyeces-nyeces. Nah, ini langsung dinaikkan nih ya. Dipinggirin lagi karena dump truck belum muncul lagi nih tuh. Dump truck yang barusan itu lewat jembatan situ teman-teman. Itu tuh satu gembol karung isi sampah lagi. Orang buang sampah segembol aja ya. Dilemparin tuh dari jembatan itu biasanya itu. Tahu dari jembatan mana ya. Nah, ditarik dari ujung nih. Ya, disisir lagi dia. Dapat banyak tuh. Pinggirin lagi ya, biar
iris dulu sampahnya. Jadi biar nanti pas diangkat kecampurnya sama air, bukan sama kecampur sama tanah, maksudnya bukan sama air. Oh, galon juga ada lagi, galon tuh. Apa galon? Soalnya kemarin juga kasur loh, kasur guling. Set udah segala macam dibilang. Nggak sekalian TV ya, lemari taruh di sini ya, buang ke sini gitu sampah. Magicom sekalian aja buang semua di sini. Garuk lagi. Itu juga ada satu gembol sampah lagi teman-teman tuh. Sama batang pohon kelapa kayaknya itu ya. Teman-teman, karena dump truck selanjutnya udah mau datang, kita nanti lanjut di part 3 ya teman-teman. Teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa bantu like, comment, share, serta subscribe dan aktifin lonceng di channel Lensa Bangsa. Untuk video part 2 kali ini kita akhiri teman-teman. Jangan lupa komentar-komentar juga nih ya terkait pendapat teman-teman terkait normalisasinya gitu maksudnya ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di part 3 teman-teman.